Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut untuk memaparkan sedikit pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita terima satu liputan dari kami, teman-teman sekalian, merupakan pantun penyemangat. Kita belajar berangkat ke SMP ini dengan menaiki sepeda. Di perjalanan kita merasa kelaparan. Pada pagi hari ini kita tentunya dalam menentukan hidup yang penuh makna, maka harus kita memegang pedoman dengan berpedoman pada Al-Quran. Untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut saya perlu memberikan materi pada pagi hari ini, yaitu merupakan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah merupakan sebagai pedoman hidup. Maka dari itu kita ambil sekarang ini adalah surat An-Nisa yang akan saya baca di tempat pajangan ini. Sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia hidup di dunia. Nah, tentunya apa sih Al-Quran dalam definisinya hidup kita di dunia? Al-Quran merupakan suatu petunjuk, suatu pegangan yang harus kita pegang. Masalahnya kita hidup di dunia tanpa Al-Quran dan hadisnya, maka kehidupan kita akan hampa. Sehingga pada pagi hari ini Bapak amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kita pahami Al-Quran. Sebelumnya kita sampai ke ayat yang 59 ini, maka Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dinyatakan sebagai pegangan itu. Al-Quran ya Al-Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa Al-Quran berfungsi dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari, tentunya tak lepas dari kesehatan, iman, dan Islam. Di situ sifat Al-Quran juga sebagai pengobat kita, baik pengobatan secara jasmani maupun batinnya. Nah, di situ fungsinya Al-Quran. Wasifat wanunazzilu minal Quran sifat rahmatun lil mu'minin. Ketika kita sudah memahami betul isi dan kandungan Al-Quran, maka akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hidup di dunia dengan berlandaskan berfondasi dasar dengan Al-Quran, maka kehidupan kita merasa nyaman dan tenang.
Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan sangat merugilah bagi golongan kita orang-orang yang sangat berpaling daripada Al-Quran. Kadang kita semuanya anak-anakku sekalian paham membaca Al-Quran, tajwidnya bisa, juga semuanya bisa, tertib dan lain-lainnya bisa. Akan tetapi kadang kita malas untuk membaca. Nah, dari itu Al-Quran di sini sebelum menginjak ke ayat yang 59 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rentetan ayat, petikan ayat sekaligus ada 3 kategori. Di antaranya satu, ati Allah wa ati Rasul. Keduanya tak pernah akan terpisahkan. Sama halnya kalian pakai baju dengan kerudung dekat, yang laki kopiah dengan celana. Tidak mungkinlah seorang perempuan pakai kerudung tak berpakai busana. Betul. Ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah, tetapi mengampingkan Rasul. Pada Rasulullah adalah asbabun nuzulnya kita hidup di dunia ini. Adalah Nabi Muhammad. Tanpa beliau semuanya mundur. Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kita dianjurkan kata Allah mengerjakan sholat, tetapi jangan lalai karena hidup di dunia ini kita tidak sendirian, membutuhkan teman, membutuhkan keluarga. Makanya kita memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Itu tidak boleh lepas. Kalau mentang-mentang kalian nanti, ya mentang-mentang sampean kaya, kita kaya, terus ada yang kelaparan, tidak dipikirkan sama sekali. Dan berarti kita tidak cocok dengan Al-Quran ketika Al-Quran ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran. Jadi yang ketiga terakhir adalah petikan ayat yang sempat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wahyunya, anis kurli walidain. Kita bersyukur kepada Allah, tapi kata Allah jangan lupa kedua orang tua. Kalian semua pada pagi hari ini bisa sampai ke pendidikan ini atas dorongan serta peran serta kedua orang tua. Yang ibu melahirkan, yang bapak menjadi anak. Nah, maka itu sampai patah bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sembahan kita, dan kedua orang tua adalah pewaris, penyalur kita untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tibalah saatnya pada pagi hari ini untuk membahas sebagian kecil daripada ayat yang ke-59 dan surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, maka semuanya ini kita termasuk orang beriman apa tidak? Beriman. Kalian orang beriman apa tidak? Beriman. Saya bertanya, kalian beriman, apakah sudah Islam? Ya. Kalian Islam, apakah sudah beriman? Ya, jawab. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kalian sudah Islam, apakah sudah itu termasuk beriman? Belum tentu. Kalau kita sudah beriman, berarti itu sudah menyatakan Islam. Tetapi Islam belum tentu kita dikatakan beriman. Karena banyak di KTP kita itu yang KTP-nya Islam tapi keimanannya dalam artian melakukan perintah dan menjauhi larangannya itu masih belum bisa. Nah, itu ati Allah ati Rasul. Ini juga yang tadi sudah disebutkan. Wa ulil amri minkum. Kita hidup tadi berlandaskan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran dinyatakan yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada atasan. Ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada pak desa. Ada di sini pendidikan, ada bapak dan ibu guru, ada orang tua. Maka dari itu dengan materi ini wa ulil amri minkum kita harus tahu diri mana yang atas, mana yang bawah. Disenggol dari hadis Nabi adalah Nabi Muhammad SAW menyatakan kita selaku umatnya kita harus berakhlakul karimah. Dimana mungkin diantara kalian yang paham hadis kehidupan
kita merasa nyaman dan tenang. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan sangat merugilah bagi golongan kita orang-orang yang sangat berpaling daripada Al-Quran. Kadang kita semuanya anak-anakku sekalian paham membaca Al-Quran, tajwidnya bisa, juga semuanya bisa, tertib dan lain-lainnya bisa, akan tetapi kadang kita malas untuk membaca. Nah, dari itu Al-Quran di sini sebelum menginjak ke ayat yang 59 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rentetan ayat, petikan ayat sekaligus ada 3 kategori. Di antaranya satu, ati Allah wa ati Rasul. Keduanya tak pernah akan terpisahkan. Sama halnya kalian pakai baju dengan kerudung dekat, yang laki kopiah dengan celana. Tidak mungkinlah seorang perempuan pakai kerudung tidak berpakai busana. Betul. Ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah, tetapi mengabdikan Rasul. Pada Rasulullah adalah asbabun nuzulnya kita hidup di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Tanpa beliau semuanya mundur. Ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kita dianjurkan kata Allah mengerjakan sholat, tetapi jangan lalai karena hidup di dunia ini kita tidak sendirian, membutuhkan teman, membutuhkan keluarga. Makanya kita memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Itu tidak boleh lepas. Kalau mentang-mentang kalian nanti ya mentang-mentang sampean kaya, kita kaya, terus ada yang kelaparan, tidak dipikirkan sama sekali. Nah, berarti kita tidak cocok dengan Al-Quran ketika Al-Quran ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran. Jadi yang ketiga terakhir adalah petikan ayat yang sempat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wahyu anis kurli walidain. Kita bersyukur kepada Allah, tapi kata Allah jangan lupa kedua orang tua. Kalian semua pada pagi hari ini bisa sampai ke pendidikan ini atas dorongan serta serta kedua orang tua. Yang ibu melahirkan, yang bapak menjadi anak. Nah, maka itu sampai tata bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sembahan kita, dan kedua orang tua adalah pewaris, penyalur kita untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tibalah saatnya pada pagi hari ini untuk membahas sebagian kecil daripada ayat yang ke-59 dan surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, maka semuanya ini kita termasuk orang beriman apa tidak? Beriman. Kalian orang beriman apa tidak? Beriman. Saya bertanya, kalian beriman, apakah sudah Islam? Tidak. Kalian Islam, apakah sudah beriman? Ya, jawab. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kalian sudah Islam, apakah sudah itu termasuk beriman? Belum tentu. Kalau kita sudah beriman, berarti itu sudah menyatakan Islam. Tetapi Islam belum tentu kita dikatakan beriman. Karena banyak di KTP kita itu yang KTP-nya Islam tapi keimanannya dalam artian melakukan perintah dan menjauhi larangannya itu masih belum bisa. Nah, itu ati Allah ati Rasul. Ini juga yang tadi sudah disebutkan. Wa ulil amri minkum. Kita hidup tadi berlandaskan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran dinyatakan yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada atasan. Ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada pak desa. Ada di sini pendidikan, ada bapak dan ibu guru, ada orang tua. Maka dari itu dengan materi ini wa ulil amri minkum kita harus tahu diri mana yang atas, mana yang bawah. Disenggol dari hadis Nabi adalah Nabi Muhammad SAW menyatakan kita selaku umatnya kita harus berakhlakul karimah. Di mana
di antara kalian yang paham hadisnya Nabi tentang akhlak? Cakep. Innama bustu likutamima makarimah. Dalam hadis kutsinya itu Allah menyatakan, tidaklah saya mengutus engkau Nabi Muhammad ke alam dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka untuk kalian semuanya, ilmu dengan akhlak, maka itu lebih tinggi akhlak. Kenapa? Kita orang berilmu tapi tidak berakhlak akan mahjur, akan wujud, semuanya sia-sia. Untuk itu Allah dinyatakan melahirkan Nabi Muhammad di sini untuk membimbing kita melalui para ulama, para masyayikh, para guru. Maka untuk kalian saya akan sampaikan pada pagi hari ini tentang akhlak. Kita harus tahu diri, atasan dan bawahan. Maka kita waktunya mungkin sudah kita ini cukup dalam pengisian materi pada pagi hari ini, walaupun tidak semuanya, akan tetapi mudah-mudahan yang sebelumnya ini pemaparan dari Pak Guru mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu disampaikan. Inilah ini alat yang perlu disampaikan kepada kalian semua, akan tetapi waktu tidak mungkin. Dalam ketidakmungkinan ini, Bapak Guru minta maaf yang tiada batas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.